Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang akuntansi kas dan akuntansi pendapatan. Yang beranggotakan Titi Wayuningsi NBM 0010, Amalia Susanti NBM 0013, Nurlaili Regita Sari NBM 0019, Anggun Dwi Cahyani NBM 0032, Ayu Widya Indahsari NBM 0035, dan Dewi Puspitawara NBM 0043. Yang pertama, akuntansi kas. Definisi kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai meliputi rupiah dan valuta asing. Penambahan uang pemerintah daerah bersumber dari A. Pendapatan daerah, B. Penerimaan pembiayaan, dan C. Penerimaan daerah lainnya. Pengurangan uang pemerintah daerah diakibatkan oleh 1. Belanja daerah, 2. Pengeluaran pembiayaan, dan yang terakhir pengeluaran daerah lainnya. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang ada yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Yang selanjutnya, pengakuan kas. Kas diakui saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau rekening kas umum daerah dan saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran atau rekening kas umum daerah. Kas di jurnal di sebelah debit jika bertambah dan jurnal di sebelah kredit jika berkurang. Yang selanjutnya, pengukuran kas. Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum terdiri dari kas di bendahara pengeluaran atau pemegang kas dan kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab atau dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja atau UIHD, UUDP, atau UP yang belum disetorkan ke kas daerah pertanggal neraca. Kas mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan termasuk di dalamnya kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun kas di bendahara pengeluaran yang disajikan di dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kas di bendahara penerimaan mencangkup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun uang tunai yang menjadi tanggung jawab atau dikelola oleh bendahara penerimaan. Kas ini bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun kas di bendahara penerimaan yang disajikan di dalam neraca harus mencerminkan kas yang ada pada tanggal neraca. Saya Titi Wayuningsi dengan NPM 1901 020010 akan melanjutkan presentasi mengenai penyajian kas. Berikut beberapa penyajian dalam kas antara lain. Yang pertama, kas dan setara kas disajikan dalam neraca di dalam kelompok aset lancar sebesar nilai nominal yang ada. Kemudian yang kedua, kas dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Yang ketiga, informasi tentang sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan disajikan dalam laporan arus kas. Yang keempat, mutasi antara pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas.
Yang terakhir, saldo kas dan setara kas yang ada dalam laporan arus kas jumlahnya harus sama dengan saldo kas dan setara kas yang ada di neraca. Pengungkapan kas. Pengungkapan kas di catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul dari kas. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan. Dalam JALK entitas pemerintah mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, penjelasan dan sifat dari setiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Yang ketiga, rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan. Yang keempat, kas di bendahara pengeluaran yang mencangkup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Yang kelima, jumlah kas yang dibatasi penggunanya jika ada. Yang keenam, selisih kas jika ada. Yang terakhir, rincian setara kas termasuk jenis dan angka. Prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur penerimaan kas, secara umum berkenan dengan konsep dasar akuntansi yang ditandai dengan penerimaan pembayaran harga barang dari pembeli dan pemberian tanda pembayaran atau faktur penjualan tunai kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli tersebut melakukan pengembalian barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Fungsi terkait. Fungsi akuntansi pada penjabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, sedangkan pada SKPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Adapun dokumen yang digunakan yaitu SKP daerah, SKRD, STBP, STS, bukti transfer, nota kredit bank, buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Laporan yang dihasilkan. Yang pertama pada SKPD. SKPD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD atau PPKD atau pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Adapun laporan yang dihasilkan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada SKPKD. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Umumnya fungsi ini dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Laporan yang dihasilkan yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Prosedur pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas merupakan tahap kegiatan secara berurutan yang dilakukan secara berulang-ulang dan melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian guna membiayai kebutuhan-kebutuhan perusahaan seperti ATK berdasarkan waktu tertentu. Dalam hal ini, prosedur pengeluaran kas untuk biaya ATK pada perusahaan melibatkan beberapa fungsi yang di dalamnya membutuhkan elemen-elemen untuk membentuk suatu prosedur pengeluaran kas. Adapun fungsi yang terkait yaitu fungsi akuntansi pada penjabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK dan SKPD. Sedangkan pada SKPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Dokumen yang digunakan. Dokumen merupakan media yang digunakan untuk merekam data terjadinya transaksi keuangan yang merupakan dasar untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal dan rekening pembantu. Dokumen yang digunakan antara lain SPD, SPM, kwitansi, SP2D, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Laporan yang dihasilkan pada pengeluaran kas. Pada SKPD, laporan yang dihasilkan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada SKPKD menghasilkan laporan yang pertama laporan realisasi anggaran,
Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, ada neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Yang keenam, laporan arus kas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi laporan bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan di bank. Selain itu, rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi di bank, tetapi belum dicatat oleh SKPD. Rekonsiliasi laporan bank sebaiknya dibuat oleh pegawai yang tidak mempunyai kepentingan terhadap kas. Tujuannya yaitu agar penyusunan rekonsiliasi laporan bank dapat digunakan untuk mengecek BKO dan bank. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu 1. Elemen-elemen yang oleh SKPD sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Rekonsiliasinya adalah menambah catatan di bank. Yang kedua adalah elemen-elemen yang oleh bank sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh SKPD. Perlakuannya adalah menambah catatan di SKPD. Dan yang ketiga adalah elemen-elemen yang oleh SKPD sudah dicatat sebagai pengeluaran uang tetapi belum dicatat oleh bank. Perlakuannya adalah mengurangi catatan di bank. Dan yang keempat adalah elemen-elemen yang oleh bank sudah dicatat sebagai pengeluaran uang tetapi belum dicatat oleh SKPD. Perlakuannya adalah mengurangi catatan SKPD. Berikutnya adalah contoh kasus rekonsiliasi bank. Pada tanggal 31 Desember 2015, BUD melakukan pengecekan saldo kas di buku kas umum (BKU) dan rekening koran yang dibuat oleh bank yang menyimpan kas Pemda. Dari pengecekan tersebut diketahui bahwa saldo menurut BKU adalah Rp7.430.000, sedangkan menurut rekening koran adalah Rp9.610.000. Setelah dilakukan rekonsiliasi, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut, yaitu 1. SP2D yang masih beredar adalah senilai Rp2.417.000, dan yang kedua, surat tanda setoran senilai Rp500.000 sudah ditransfer ke rekening Kasda, namun STS tersebut tidak tampak pada catatan rekening koran dari Kasda. Dan yang ketiga, Kasda mengembalikan cek yang diterimanya dari BUD karena kosong. BUD mendapatkan cek tersebut dari wajib pajak atas pembayaran pajak daerah. Yang keempat, rekening koran pada Kasda menunjukkan adanya pendapatan hibah bagi hasil senilai Rp30.000. Dan yang kelima, SP2D nomor PNG 100 senilai Rp268.000 untuk pembayaran belanja bahan pakai telah dicairkan di Kasda. Namun BUD salah mencatat BKU-nya. Tercatatnya adalah senilai Rp240.000. Dan yang keenam adalah penerimaan pajak dari wajib pajak senilai Rp486.000 dengan cek nomor K101 ternyata kosong. Penyelesaian kasus rekonsiliasi bank. Dari saldo menurut rekening koran bank terdapat Rp9.610.000 dengan penambahan STS masih beredar yaitu Rp500.000 dengan dikurangi cek kosong dengan nomor K101 sebesar Rp486.000 dan SP2D masih beredar yaitu Rp2.417.000 dan mendapat hasil saldo kas yaitu Rp7.207.000. Sedangkan yang saldo kas menurut BKU SKPD terdapat Rp7.430.000 dengan penambahan pendapatan bagi hasil yaitu Rp30.000 dikurangi saldo catat yaitu Rp28.000 dan cek kosong sebesar
Rp225.000 dan mendapat hasil saldo kas yaitu terdapat senilai Rp7.207.000. Dimasukkan dengan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember dengan rekening kas debit sebesar Rp30.000. Selanjutnya, pendapatan bagi hasil sediaan bahan habis pakai yaitu 30 kredit Rp30.000. Piutang pajak daerah yaitu sebesar Rp28.000. Dengan kas yaitu debit Rp225.000 dan kreditnya Rp253.000. Akuntansi pendapatan atau pengertian yaitu pendapatan adalah semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dan selanjutnya ada pengakuan. Pengakuan ini terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa sehingga dapat diakui sebagai pendapatan LRA dan pendapatan LO. Dengan pengukuran penetapan nilai uang untuk mencatat pendapatan LRA dan pendapatan LEO. Dengan penyajian penetapan di laporan apa saja pendapatan LRA dan pendapatan LEO akan disajikan. Pengungkapan penetapan hal-hal penting apa dari pendapatan LRA dan pendapatan LO yang perlu diungkapkan dalam CALK. Pengertian pendapatan LRA. Pendapatan LRA sendiri adalah semua penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan LO merupakan semua penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pengakuan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP nomor 1 dalam PP 71 tahun 2010, pendapatan LRA didefinisikan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara menurut PSAP 1, pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Berdasarkan definisi tersebut, maka pendapatan LRA diakui saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Menurut PSAP nomor 12 tentang laporan operasional, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Dengan memperhatikan definisi dan pengakuan tersebut, maka disimpulkan bahwa pendapatan LRA merupakan pendapatan yang diukur dengan basis kas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Maka dari itu, pendapatan LRA baru dapat diakui jika sudah ada penerimaan kas pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Sementara pendapatan LO tidak hanya mencatat transaksi dengan basis kas saja, namun juga basis aktual. Suatu transaksi dapat diakui sebagai pendapatan LO meskipun kas belum diterima, asalkan kedua syarat pengakuan tersebut sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP berbasis akrual, perlu dipisahkan antara siklus anggaran dan akuntansi. LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi. Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya. Transaksi kas pada umumnya adalah dalam rangka pelaksanaan anggaran.
Terdapat beberapa transaksi akrual yang tidak terkait dengan kas karena kasnya belum diterima atau dibayarkan. Untuk transaksi seperti ini, harus disediakan informasi pada tanggal pelaporan. Yang pertama mengenai piutang atau pendapatan yang masih harus diterima, yang kedua utang atau beban yang masih harus dibayar, yang ketiga persediaan yang terpakai, dan yang terakhir yaitu depresiasi. Nah, terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan LRA dan pendapatan LO, terdapat dua transaksi akrual yang dapat menjadi pembeda antara keduanya. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang, dan yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Adanya kedua transaksi tersebut menyebabkan perbedaan akun pendapatan LRA dan pendapatan LO seperti yang ditampilkan dalam gambar. Nah, dalam gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis transaksi pendapatan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu hanya diakui sebagai pendapatan LRA yang ditampilkan dalam daerah 1, dan yang kedua yaitu hanya diakui sebagai pendapatan LO saja daerah 2, dan yang ketiga yaitu diakui sebagai pendapatan LRA sekaligus pendapatan LO yang ditampilkan dalam daerah ketiga. Terdapat transaksi yang hanya diakui sebagai pendapatan LRA, namun belum diakui sebagai pendapatan LO, yaitu transaksi pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang telah diterima kasnya oleh pemerintah atau sudah disetor ke kas umum daerah. Namun wajib pajak dan atau wajib setor belum menikmati barang atau jasa atau fasilitas dari pemerintah. Transaksi ini telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan LRA, namun belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan LO. Dalam pencatatan siklus akuntansi, transaksi pendapatan diterima di muka merupakan kelompok akun kewajiban dalam neraca. Contoh yang pertama, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah pada tanggal 1 Juli 2014 telah menerima pendapatan sewa atas gedung. Perjanjian sewa menyatakan bahwa biaya sewa adalah sebesar Rp120 juta per tahun. Penyewa telah membayar sebesar Rp240 juta untuk masa sewa 2 tahun sekaligus. Jurnal transaksi dan penyesuaian akhir tahun yaitu pada tanggal 1 Juli 2014 dicatat dalam jurnal finansial yaitu kas di sebelah debit sebesar 240 juta dan pendapatan diterima di muka sebelah kredit sebesar 240 juta. Sedangkan pada jurnal realisasi anggaran dicatat perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit sebesar 240 juta dan pendapatan sewa LRA di sebelah kredit sebesar 240 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 dicatat dalam jurnal finansial yaitu pendapatan diterima di muka sebelah debit sebesar Rp60 juta dan pendapatan sewa LO di sebelah kredit sebesar Rp60 juta. Sedangkan pada jurnal realisasi anggaran tidak membuat jurnal. Nah, penjurnalan tersebut menunjukkan bahwa atas transaksi penerimaan kas Rp240 juta untuk sewa gedung selama 2 tahun dapat diakui sebagai pendapatan LRA karena telah diterima kasnya. Namun, belum dapat diakui sebagai pendapatan LO karena belum menjadi haknya. Dalam jurnal finansial justru diakui sebagai pendapatan diterima di muka atau kelompok akun kewajiban karena meski telah menerima kas namun pemerintah belum melaksanakan kewajiban atas sewa tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2014, perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak pemerintah selama 6 bulan, yaitu bulan Juli sampai Desember tahun 2014, atau sebesar 6/12 dikali Rp120 juta, yaitu Rp60 juta. Contoh yang kedua, transaksi pendapatan yang masih akan diterima atau piutang pendapatan dapat diakui sebagai pendapatan LO, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan LRA karena belum diterima kasnya. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2014 telah dikirim surat ketetapan pajak atau SKP sebagai tagihan kepada wajib pajak daerah seorang pengusaha hotel sebesar Rp100 juta. Nah, pelunasan baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 2015. Jurnal untuk mencatat transaksi ini yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 dalam jurnal finansial dicatat bahwa piutang pendapatan di sebelah debit sebesar Rp100 juta, kemudian pendapatan pajak hotel LO di sebelah kredit sebesar Rp100 juta.
Sedangkan pada jurnal realisasi anggaran tidak ada jurnal. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2015 dicatat pada jurnal finansial kas di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah dan piutang pendapatan di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian di jurnal realisasi anggaran pencatatannya yaitu perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah dan pendapatan pajak hotel LRA di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu selain beberapa transaksi yang hanya dapat diakui sebagai pendapatan LRA atau pendapatan LO, terdapat juga beberapa transaksi yang dapat diakui sebagai pendapatan LRA sekaligus pendapatan LO. Hal ini karena beberapa transaksi kas juga mencerminkan akrual. Misalnya, telah diterima kas dari wajib retribusi untuk pembayaran retribusi sebesar 50 juta rupiah pada 1 September 2014. Tanda bukti pembayaran atau TBP telah diberikan kepada wajib retribusi. Berdasar TBP, maka dibuat jurnal yaitu pada tanggal 1 September 2014 dalam jurnal finansial kas di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah, kemudian pendapatan retribusi LO di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pencatatan dalam jurnal realisasi anggaran yaitu perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah dan pendapatan retribusi LRA di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya saya Ayu Sari NPM 190035 ingin melanjutkan tentang pengukuran. Pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran dibukukan atau dicatat sebesar nominal jumlah uang yang diterima di kas negara atau daerah. Yang pertama, pendapatan LRA pajak dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam BPN atau SSP atau bukti penerimaan negara. Kemudian bukan pajak dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam BPN atau SSP. Kemudian hibah dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam bukti setor hibah. Pendapatan LO atau laporan operasional secara bruto sebanyak hak sebesar hak pemerintah atas pendapatan dan tidak mencatat jumlah netonya. Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran, pendapatan hibah LO diukur sebagai PMK nomor 225 tahun 2019 yang berisi pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima. Kemudian pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal saat terjadinya penerimaan hibah. Kemudian yang ketiga, pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah dilakukan penilaian berdasarkan biayanya, harga pasar atau perkiraan atau taksiran harga wajar. Yang selanjutnya ada penyajian. Yang pertama, pendapatan LRA disajikan dalam LRA menurut jenis pendapatan dengan menggunakan nilai rupiah. LRA itu sendiri laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua, klasifikasi pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan diungkapkan pada CALK. Yang ketiga, transaksi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Kemudian pendapatan LO, laporan operasional disajikan dalam LO menurut jenis pendapatan menggunakan nilai rupiah. Kemudian klasifikasi pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan diungkapkan pada CALK. Yang ketiga, transaksi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya. Ada pendapatan perpajakan. Yang pertama, pendapatan PPH, ada pendapatan PPN dan PPNBM, ada pendapatan PBB,
kemudian pendapatan BPHTB, kemudian pendapatan cukai, pendapatan biaya masuk, pendapatan pajak ekspor, pendapatan pajak lainnya yang ditulis dalam Bulteks 24. Kemudian ada pendapatan bukan pajak, ada 4 poin. Yang pertama pendapatan SDA, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, pendapatan BLU pada Bulteks 23. Kemudian ada pendapatan hibah pada Bulteks 13, ada pendapatan hibah. Yang selanjutnya ada pengungkapan pendapatan non pajak LRA. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan non pajak. Yang kedua, perubahan peraturan perundangan terkait pendapatan non pajak. Pendapatan pajak itu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan pajak. Kemudian informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Kemudian yang ketiga, perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap pendapatan pajak. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan. Yang pertama ada pendapatan non-pajak. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan non-pajak. Informasi tentang kebijakan pendapatan non-pajak, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang perlu dianggap untuk dijelaskan. Yang kedua yaitu pendapatan pajak. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan pajak. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pencapaian target, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Yang selanjutnya perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap pendapatan pajak. Yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual sehingga laporan yang akan disajikan memenuhi konsep periodisitas. Dengan penyesuaian, pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai pendapatan yang sesungguhnya, yaitu semua hak yang sudah diterima maupun belum diterima kasnya. Terdiri dari pendapatan diterima di muka dan juga pendapatan yang masih harus diterima. Di jurnal di akrual saja. Pendapatan yang sudah diterima di RKUN tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang atau jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau sewa. Untuk jurnalnya, pendapatan diterima di muka ada pendapatan PNBP di sebelah debit dan juga pendapatan diterima di muka di sebelah kredit. Pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah, tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar atau ditagih. Pendapatan yang masih harus diterima jurnalnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima di debit dan pendapatan PNBP di kredit. Yang selanjutnya jurnal koreksi. Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain: yang pertama, keterlambatan bukti transfer; yang kedua, kesalahan perhitungan matematis; yang ketiga, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi; yang keempat, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; yang kelima, kecurangan. Jurnal akrual dan atau kas sesuai dengan pengaruhnya. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan. Contohnya yaitu aset dicatat sebagai beban. Kesalahan atas pencatatan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun bersangkutan dan
atau akun yang berterkaitan. Contohnya yaitu aset belum dicatat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.